kita peregangan terlebih dahulu supaya enggak nervous ya menghadapi storytelling. Ya, yang cowok. Tolong diperhatiin ya, yang enggak mengeluarkan suara dampingi Miss kita di depan. Oke. Masih ingat yang kemarin? Masih. Baik. Coba kita yang pertama yang kemarin kita ulang kembali. 1, siap? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Satu lagi, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Lihatin ya, Miss. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Suaranya, tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Oke, kita kembalikan ke MC. Sini, Miss. Terima kasih, kita. Sebentar lagi kita akan undi untuk kegiatan di sore hari. Nilainya sudah tertera nama-nama kalian. Ini nama-nama kelas 7. Jadi masing-masing kelas nanti kita akan ambil 3 peserta. Ya. Sudah disiapkan semua suara-suaranya, naskahnya. Oke, Pak kita sedang berdoa. Diputar ke kanan dan putar kanan biar itu, woi. Selesai hari kumpulkan. Operator ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, silakan, Kak. Oke,
Ada kantong nggak? Ada. Oh gitu. Oke, sambil mempersiapkan kayak yang masih ya. Ya kita undi lagi ya. Kita undi lagi untuk peserta selanjutnya. Oke, operator siap? Masih mas 7. Ya, kita sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Online. Oke, Fajar dan online siap ya. Setelah Kai, Fajar yang tampil. Nanti Fajar akan ditampilkan di layar ya. Jadi semua teman-teman tetap bisa. Oke. Satu lagi, ayo. Tes. Banyak-banyak berdoa. Satu lagi. Oke, kita sama. 1, 2, 3. Kalau yang dari sini juara nanti dapat hadiah lagi dari panitia. Ya, kelas 7 dulu ya. Sebelum kelas 7 aja. Semuanya. Kartu udah deg-degan nanti. Biar masih degan. Oke. Untuk peserta selanjutnya, mari sama-sama saksikan storytelling oleh Kai kelas 7. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya gemeteran, Miss. Tunggu, saya gemeteran semua, tunggu. Nama saya Kai dari kelas 7. Hari ini saya Lucu banget, nangis aja lucu. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu. Aduh, gemeteran semua, Miss. Saya nggak bisa ngomong. Tunggu. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil. Disebut demikian karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggangi gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah, Raja biadab itu beserta bala tentaranya hancur lebur dengan kiriman burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abu Thalib, sedang ibu beliau bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad SAW
masih dalam kandungan 6 bulan. Sedang sang ibu wafat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang tidak lama langsung meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, setelah sang kakek yaitu Abdul Muthalib wafat, beliau diasuh pamannya yaitu Abu Thalib. Kasih sayang pamannya sangat besar karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang baik dan terpuji. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 14 tahun, sang paman mengajaknya berdagang ke Syam. Peristiwa itu terkenal dalam sejarah Islam karena tanda-tanda kenabian mulai diketahui ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda itu diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya tersebut dengan baik. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi SAW telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah melakukan maksiat. Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap, itulah kemudian beliau diberi gelar Alamin oleh kaumnya, yang berarti orang yang dipercaya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri atau bertahanut atau berhalwat atau bertapa di Gua Hiro, beliau mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai seorang nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pada awalnya mendapat tentangan dari kaumnya hingga beliau mendapat wahyu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi dan rasul semata, melainkan adalah orang kepala negara yang ahli akan tata negara, panglima perang yang tangguh, seorang suami dan ayah yang teladan. Sesudah terjadi berbagai peperangan dengan kaum kafir, akhirnya Makkah dapat direbut kembali ke tangan muslimin sebagai kota suci. Dengan jatuhnya kota Makkah, maka segera berakhirlah tugas kenabian beliau selama kurang lebih 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sesudah melaksanakan haji, ada beliau menghadapi Allah Subhanahu wa taala pada usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, dan beliau dimakamkan di Madinah. Sudah itu aja, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen nangis. Yang kedua oh iya, lupa. Boleh, tapi maksudnya sebisa mungkin tidak membaca. Kalau membaca berarti news anchor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storytelling saya adalah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai 12 seorang saudara. Beliau merupakan anak ketujuh. Pada malam hari Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan tunduk dan bersujud di hadapanku. Lalu Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, "Hai anakku, dan kamu menceritakan tentang mimpimu kepada saudaramu, karena akan menimbulkan kedengkian di hati dan tergoda oleh setan, wahai anakku." Nabi Yusuf juga merupakan anak yang paling disayangkan oleh Nabi Yakub. Mendengar perkataan dari ayahnya, saudara Nabi Yusuf pun merasa dengki. Saudara Yusuf mengatakan, "Wahai saudara-saudariku, ayah kita sekarang lebih menyayangi Yusuf dibandingkan dengan kita. Pada akhirnya saudaranya Yusuf membuat rencana agar ayahnya lebih menyayangi saudaranya. Keesokan harinya saudaranya mengajak Yusuf jalan-jalan. Di tengah jalan, saudaranya melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan meninggalkannya. Tak lama kemudian warga sipil datang ke sumur untuk mengambil air minum, dan pada akhirnya mendapat air minum, melainkan anak pemuda yang tampan. Warga sipil itu membawa Yusuf sihir dan menjadikannya budak. Kian lama Nabi Yusuf pun sudah besar dan dia sudah menjadi raja Mesir. Tak lama kemudian ada 12 seorang saudara yang sangat miskin. Ya, itu adalah saudaranya Nabi Yusuf. Saudaranya Nabi Yusuf kelaparan dan mereka membutuhkan makanan. Nabi Yusuf mengizinkan saudaranya masuk ke kerajaan dan makan bersama-sama. Setelah makan, Nabi Yusuf berdiri dan mengatakan, "Wahai saudaraku, ini aku Yusuf. Kalian yang membuang aku ke sumur dan meninggalkanku, bukan?" Saudaranya pun kaget dan mereka pun meminta maaf. Tak lama kemudian Nabi Yusuf pun menjumpai ayahnya dan ayahnya sangat kaget. Ayah Yusuf sangat bergembira. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fatir. Kami tepuk tangan untuk Fatir. Oke, karena Fajar sudah dihubungi dan ternyata wifi-nya tidak bisa, selanjutnya kita akan undi lagi untuk kelas 7. Senang Fatir. Hati-hati, nama Fatir keluar lagi Mbak. Oke, kelas 7. Siap ya? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapakah dia? Aura. Aura juga, Aura ada Aura? Online. Oke, Aura. Aura siap ya? Coba zoom-nya. Aura siap ya? Miss, kalau yang online nggak mau tampil gimana? Ada hukumannya? Gimana teman-teman? Ada, kata teman-temannya ada ya. Apa hukumannya? Hukumannya bukan dari Miss dan Mister ya, tapi dari teman-teman. Kasih PR. PR-nya apa? Matematika. Apa Pak? Kasih PR kata Fatir. Ada usul lagi kasih apa? Apa Maurin? Aura. Aura? Ya, Miss. Assalamualaikum Aura. Ya, Miss. Aura bisa dengar? Bisa, Miss.
Bisa, Miss. Assalamualaikum Aura. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Aura. Waalaikumsalam, Miss. Kedengaran tapi belum. Aura siap-siap ya. Aura silahkan dinyalakan kameranya. Teman-teman sudah kangen sama Aura. Oke, Aura sudah siap. Aura kameranya diturunin, Aura. Ya, Miss. Biar ke dia doang gimana sih? Aku lupa ya caranya. Oke, teman-teman boleh menyapa Aura. Halo Aura. Auranya yang mana? Oke, sudah siap Aura? Ya, Miss. Siap. Boleh berdiri juga boleh Aura. Ya, Miss. Sebentar ya, sedang diatur untuk suaranya. Yang kelas 8 dan kelas 9 siap-siap. Siap-siap dihafalkan. Kalau tadi kelas 7 baca, kelas 8 usahakan tidak baca ya. Kelas 8, kelas 9 tidak baca. Nah, kalau baca dapat PR matematika. Yumna request kata presentasi matematika. Ya. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW tiba-tiba seorang laki-laki tampak sedang berjalan ke arah beliau. Menunggu Aura boleh dihafal-hafalkan, dibaca-baca untuk kelas 8 dan kelas 9. Coba ngomong. Kedengaran nggak, Miss? Kedengaran nggak, Miss? Saya ngomong kedengaran nggak, Miss? Saya ngomong kedengaran nggak, Miss? Sudah kalau kisah Rasulullah dan pelanggaran hukum puasa. Suatu hari pada bulan Ramadan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang laki-laki tampak sedang berjalan ke arah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan dia terdengar berkata, "Celakalah aku celaka. Wahai Rasulullah, kata beliau, sungguh aku telah celaka. Ada apa yang membawa tanya Nabi? Aku telah menggapai itu padahal ini di siang hari bulan Ramadan ketika diriku dan dia sedang berpuasa." Jawab lagi, Rasulullah lantas tidak menegur atau